Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah pada minggu pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dengarkanlah nats pembimbing bagi kita. Firman Tuhan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan adalah gembala yang baik. Ia membawa kita di padang yang berumput hijau, dan Ia membawa juga kita ke air yang tenang. Kidung Jemaat 285 bait 1 dan 2. Tuhan pula gembalaku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah kita. Kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa
kami, sebab kami sendiri sadar akan dosa-dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari kami. Bangkitkanlah kepada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon semuanya ini melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian jemaat seperti wanita mengurapimu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa Allah Maha Pengasih kepada kita yang dengan sungguh-sungguh sudah mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Dengarkanlah berita pengampunan. Tertulis dalam Roma 6 ayat 5 dan ayat 6, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikianlah berita pengampunan bagi kita. Saudara-saudara sekalian, baiklah kita bersama-sama mendengar petunjuk hidup baru, seperti yang tertulis dalam surat Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-15, yang berkata demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu.
Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 116, baitnya yang pertama dan baitnya yang kelima, siapa yang berpegang. Jemaat Tuhan, kita memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa, membawa hati dan pikiran kita untuk dituntun dan ditolong oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Roh-Mu yang kudus, kami memohon bukalah pikiran hati kami, supaya dengan pertolongan-Mu kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih untuk waktu di mana kami terus dikuatkan, terus didampingi melalui suara Tuhan. Sebagai bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan waktu ini dari awal hingga berakhir di dalam karya dan kuasa daripada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada hari ini, terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 12 hingga ayat 14. Saudara-saudara jemaat, marilah kita membaca bagian ini. Demikianlah firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi merenungkan untuk melakukannya. Haleluya. Saudara, apa kabar? Semoga sampai hari ini
dengan pertolongan Tuhan, saudara dan saya tetap di dalam semangat dan pengharapan. Tema pada khotbah hari ini adalah penantian yang tidak sia-sia. Melalui teks kita melihat bahwa Yesus menjanjikan akan datangnya Roh Kudus turun atas murid-muridnya. Janji bahwa Roh Kudus akan hadir adalah janji yang sangat penting bagi para murid. Pertama, karena dengan janji hadirnya Roh Kudus, para murid ditenangkan dan dikuatkan lagi hatinya. Bahwa Yesus pergi, dia naik ke sorga, tetapi Yesus pergi untuk tidak kemana-mana. Yesus tetap ada bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus menjadi wujud kehadiran Yesus yang terus menyertai, terus ada bersama para murid seperti sebelumnya. Bahkan dengan Roh Kudus ini, kehadiran Yesus tidak lagi dibatasi dengan tubuh manusia, tidak lagi dibatasi dengan tempat dan waktu. Dimanapun para murid, para rasul berada, di sana juga Roh Kudus, Yesus guru mereka, menyertai. Inilah yang menguatkan dan meneguhkan hati para murid dengan janji itu. Yang kedua, bersama dengan datangnya Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dalam janji itu ada hal yang berubah. Yang dikatakan Yesus kepada para murid atau para rasul. Dalam ayat 8 kita membaca, di sana dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ada perubahan yang cukup radikal dari status para murid yang tadinya adalah follower, pengikut. Sekarang mereka menjadi doer, pelaku, menjadi saksi dari apa yang Yesus sudah ajarkan. Ini adalah suatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang baru yang dijanjikan bersama dengan hadirnya Roh Kudus nanti. Dalam bacaan kita ini, para murid setelah menerima janji itu, mereka kembali dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem. Setelah mereka kembali, mereka berkumpul bersama-sama. Kemudian mereka sehati di dalam visi dan misi, di dalam penantian. Dan dikatakan juga mereka kemudian bertekun di dalam doa. Para murid menyadari bahwa untuk mempersiapkan diri mereka menerima Roh Kudus yang meneguhkan dan menyertai itu, dan juga mempersiapkan diri mereka untuk menerima tugas yang baru sebagai saksi, sebagai pelaku, maka mereka harus sungguh-sungguh sehati, sepikir, sejiwa dalam visi yang sama, misi yang sama, dan tekun di dalam doa. Ini adalah sebuah era baru, Bapak Ibu Saudara. Sebuah episode baru yang akan dilalui oleh para murid. Dengan kenaikan Yesus yang sudah kita peringati beberapa hari kemarin, sekarang bersama para murid, kita melihat adanya sebuah era baru dengan janji datangnya Roh Kudus. Yesus memberikan amanat untuk mereka mewartakan kabar baik, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Untuk itu, di dalam doa, di dalam ketekunan dan kesehatian, persekutuan para murid ini membersihkan diri mereka dari kesalahan-kesalahan, dari kegagalan-kegagalan yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Sekarang tidak boleh lagi ada di antara para murid ambisi-ambisi pribadi, upaya-upaya untuk mencari keuntungan pribadi, kepentingan-kepentingan kelompok diri sendiri di dalam melakukan tugas amanat itu. Sekarang para murid sungguh-sungguh belajar menerima dan menjadi lebih rendah hati satu dengan yang lain.
Dan bahkan kita mencatat para murid hadir di sana. Bersama juga dengan murid-murid yang lain, yaitu para perempuan-perempuan. Dicatat ada Maria ibu Yesus, ada beberapa perempuan-perempuan lain, bahkan saudara-saudara Yesus. Mereka semua adalah orang-orang yang akan menerima Roh Kudus dan melakukan amanat itu. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita melihat bahwa melalui bacaan kita pada saat ini, kita juga sedang memasuki sebuah era baru, new era di dalam masa-masa ini. Situasi kita sungguh berbeda dari sebelumnya. Situasi kita sungguh tidak pernah kita duga akan seperti ini. Dan kita dihinggapi dengan perasaan yang sama yang dialami para murid menghadapi situasi yang baru. Ada kekhawatiran, ada kegentaran, ada kebingungan bagaimana mereka akan menghadapi situasi itu. Bersama dengan janji penantian akan datangnya Roh Kudus itu. Dan kita di dalam situasi sekarang, sekalipun di tengah kegentiran, sekalipun di tengah ketakutan kita tahu bahwa akan ada selalu kabar yang baik. Ada hal-hal yang baik yang terus hadir di dalam situasi yang tidak mudah ini. Di tengah-tengah kabar yang menakutkan, di tengah-tengah kabar kematian, ada kabar sukacita, ada kabar kehidupan. Pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama, para rasul, para murid, mari kita memaknai era baru ini dalam janji Roh Kudus yang akan kita terima, yang akan diterima oleh para rasul dalam bacaan kita. Makna yang pertama, yaitu bahwa Roh Kudus juga menyertai kita. Roh Kudus hadir untuk menguatkan kita, meneguhkan hati kita di dalam situasi kita. Yesus pergi, dia naik ke surga, tapi dia pergi untuk kembali. Dia pergi justru untuk menemani kita tanpa batasan. Dimanapun kita berada, di sana Yesus juga ada. Yang kedua adalah bahwa kita di dalam new era ini, dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, seperti yang dialami para murid, maka sekarang kita tidak hanya menjadi follower dari Yesus. Tidak hanya status kita disebut pengikut. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, kita adalah para pelaku. Orang-orang yang bertindak secara konkret menunjukkan Yesus yang bekerja, Yesus yang hadir seperti yang Tuhan lakukan. Di dalam ayat yang ke-11, di sana ketika para murid, para rasul menatap Yesus yang naik ke surga, tidak lama kemudian berdirilah malaikat dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terus melihat ke langit? Mengapa kamu terus memandang Yesus yang naik ke surga?" Ini menjadi sebuah peringatan kepada para murid bahwa mereka tidak boleh hanya melihat ke atas, tetapi mereka juga harus melihat ke depan. Melihat apa yang menjadi tugas yang diamanatkan oleh Yesus guru mereka. Dalam memasuki new era ini, bersama Roh Kudus yang dijanjikan itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh hanya melihat ke atas, tetapi sekarang kita harus juga melihat ke depan. Ladang yang menguning, yang harus dituai, dan Roh Kudus yang bersama kita untuk mengerjakan tugas penuaian itu. Banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang memanggil kita untuk menjadi pelaku kabar baik itu. Biarlah di dalam hari-hari bersama dengan teks ini, para rasul menanti-nantikan janji Roh Kudus itu. Kita juga percaya Tuhan pergi naik ke surga untuk hadir dan menyertai kita terus. Dan menjadikan kita sebagai pelaku-pelakunya, bukan hanya pengikutnya.
Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan menyertai kita senantiasa dengan firman-Nya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajak kita untuk terus berjuang dan berkarya di dalam penantian kita. Untuk Roh Kudus terus menyertai dan memberi kita kekuatan. Nyanyikan lagi bagiku. NKB 119 bait 1 dan 3 sebagai nyanyian respon kita. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat dan nanti bersama-sama kita akan mengakhiri doa ini dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau naik ke surga untuk kembali hadir menyertai kami dengan tidak terbatas di dalam Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami diteguhkan dan dikuatkan dengan firman ini di dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Semua rumah tangga, keluarga Kristen semakin diteguhkan dan merasa damai sejahtera Allah hadir dalam hidup mereka. Dan kami percaya bahwa Allah menopang, memelihara kami semua. Mulai dari kehidupan, relasi suami istri, orang tua dan anak, saudara dengan saudara,
Bahkan juga kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan. Dan juga studi mereka, para mahasiswa yang melanjutkan studi mereka dalam situasi seperti ini. Juga kami teringat ya Bapa, untuk seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, dari tingkat pusat sampai daerah, agar mereka membawa program-program dan hal-hal yang membangun masyarakat dan menolong masyarakat yang secara khusus sangat terdampak secara ekonomi dalam situasi wabah yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan para petugas medis, aparat keamanan, para sukarelawan, mereka yang terus berjuang dengan tidak kenal lelah, bahkan dengan pengorbanan untuk meninggalkan keluarga mereka. Tuhan, biarlah mereka selalu dipelihara dan dilindungi disertai Tuhan. Kami sebagai masyarakat pun kiranya diberi kesadaran dan juga kedewasaan kematangan untuk bersama-sama disiplin diri dan melalui ini dengan kesatuan hati. Bapa, dalam doa kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami PHK, yang tidak memiliki lagi pekerjaan, mereka yang harus berjuang untuk mencari pekerjaan yang baru demi menghidupi kebutuhan rumah tangga. Mereka juga yang sedang terbaring di rumah sakit dalam perawatan. Bahkan mereka yang menjadi korban atau menjadi orang-orang yang ditinggalkan dalam keadaan duka cita oleh orang-orang yang mereka kasihi karena sakit penyakit virus COVID-19 ini. Tuhan hiburkan dan kuatkan kami semua. Biarlah kami terus merasakan Allah selalu hadir. Allah tidak meninggalkan kami sendirian melewati ini. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang dalam masa puasa dan sebentar lagi akan merayakan Idul Fitri. Biarlah saudara-saudara kami ini pun dapat melewati dan juga merayakan waktu-waktu yang sangat kudus ini dan suci di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk GKPI sebagai gereja yang akan merayakan ulang tahun ke-30. Pada tanggal 30 Mei nanti, ulang tahun yang ke-61. Biarlah Engkau terus memberkati kami, supaya kami terus bekerja dan berkarya bersama Roh Kudus yang menyertai gereja. Agar seluruh para penatua, diaken, seluruh bagian-bagian jemaat, seluruh pimpinan-pimpinan jemaat dan lembaga gereja bersama-sama memikul salib dan terus melayani sesama, bahkan ciptaan yang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh pelayanan, tim pelayanan yang boleh melayani pada hari ini. Karena Engkaulah yang menguatkan kami dalam pelayanan ini sekarang. Kami juga menyerahkan kehidupan kami semua di hari-hari ke depan tetap hanya di dalam pimpinan dan kasih sayang-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Kristus. Inilah doa syafaat kami. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, baiklah kita menyimak pesan Alkitab yang berkata demikian, bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bait pertama dan baitnya yang kedua, bawa persembahan.
marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, sumber berkat dalam kehidupan kami, saat ini kami bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi, baik suka maupun duka. Sungguh Tuhan telah memelihara kami hingga saat ini. Terlebih Engkau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami hendak memberikan hidup kami sebagai persembahan syukur yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Tuhan, pakailah kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada minggu ini. Biarlah senantiasa bersama para murid kita menaburkan kasih Tuhan dan Kristus sebagai mercusuar yang menjadi sumber terang bagi kita, memberi kita kekuatan sebagai utusan dan saksinya. Mercusuar kasih Bapa NKB 206 bait 1 dan 2 kita nyanyikan sebagai nyanyian pemutusan kita. Saudara-saudara, marilah kita membawa tugas pengutusan kita. Jadilah kita berkat di dalam rumah tangga keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan di mana saja kita berada. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, ibadah kita pada minggu hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.